Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfatul Hairiyah. Saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang perancangan proses, jasa, dan juga perancangan sistem kerja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perancangan proses. 1. Seleksi proses. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan seleksi proses menentukan jenis proses produksi yang akan digunakan dan waktu yang tepat dari proses tersebut. A. Aliran produk. Aliran produk ini dibagi menjadi 3, ada garis, intermittent atau terputus-putus, dan yang ketiga adalah proyek. Nah, garis sendiri itu dibagi menjadi 2, ada produksi terus-menerus, ada produksi massa. Klasifikasi proses produksi ini dibagi menjadi 2. Ada proses produksi untuk pesanan, ada proses produksi untuk persediaan. Nah, perbedaannya, kalau produk pesanan itu spesifikasinya ditentukan langganan, kalau produk persediaan spesifikasinya ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah keputusan seleksi proses. Faktor-faktor pembuatan seleksi proses ada kebutuhan modal, kondisi pasar, tenaga kerja, bahan baku, teknologi, dan juga keterampilan manajemen. Yang ketiga, strategi proses produk. Strategi proses produk adalah sebuah keputusan penting yang dilakukan oleh seorang manajer. Ada 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada fokus berulang, fokus pada produk, dan juga fokus mass customization. Penjelasannya, yang pertama, fokus pada proses. 75% dari semua produksi global berdedikasi untuk membuat produk yang bervolume rendah tetapi bervariasi tinggi pada tempat yang disebut dengan job shop. Yang kedua, fokus berulang. Proses berulang berada di antara strategi yang terfokus pada produk dan juga proses. Yang ketiga, fokus pada produk. Proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah adalah proses fokus pada produk atau yang biasa disebut dengan product focused. Yang keempat ada fokus mass customization. Para manajer operasi telah memproduksi jasa dan barang pilihan ini melalui apa yang dikenal sebagai mass customization. Materi yang kedua adalah perancangan jasa. Pengertian dari jasa. Sebagian besar definisi mengenai jasa menekankan sifat jasa yang tidak dapat diraba. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan jasa itu ada lini pelayanan yang ditawarkan, ketersediaan pelayanan, tingkat pelayanan, dan juga garis tunggu dan kapasitas pelayanan. Yang kedua, kerangka rancangan jasa. Terdiri dari pelanggan, strategi, manusia, dan juga sistem. Yang ketiga, menetapkan strategi dan juga produk jasa. Strategi ini memberikan pedoman untuk merancang produk, sistem penyerahan, dan juga pengukuran. Yang keempat, sistem penyerahan jasa. Sistem penyerahan jasa terdiri dari unsur-unsur fisik dan juga tenaga kerja yang meliputi teknologi, lokasi dan ukuran, aliran proses, tenaga kerja, dan juga jenis proses. Yang kelima, analisis aliran proses. Sebagian besar proses untuk jasa atau manufaktur dapat diperbaiki dengan membuat diagram alurnya. Materi yang ketiga adalah perancangan sistem kerja. Pengukuran kerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Penetapan standar pekerja dapat menggunakan 4 cara, yaitu yang pertama, pengalaman masa lalu, studi waktu, standar waktu yang telah ditentukan, dan juga pengambilan sampel kerja. Penjelasannya, yang pertama, pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diestimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu.
Yang kedua, studi waktu. Studi waktu adalah bagian dari prosedur pengukuran kerja yang digunakan. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditentukan. Suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan. Yang keempat, pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang telah dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, atau ketidakjelasan dalam pemberian materi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.